Zulkiah dari Pers UKM Media Universitas Cipasung. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, yang dimana tempat ini merupakan lokasi dilaksanakannya aksi penolakan Perpu Cipta Kerja yang digelar oleh para ormawa dari kota maupun kabupaten di Tasikmalaya. Bisa dilihat di belakang saya saat ini beberapa personil gabungan instansi Kota Tasikmalaya tengah menjaga keamanan dan ketertiban jalannya aksi. Bisa kita lihat saat ini para massa aksi telah sampai di lokasi sekitar pukul 11:30. Sementara itu pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan oleh para aparat kepolisian agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya bergerak menggelar aksi unjuk rasa ini di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, di mana ada beberapa isu yang ditolak oleh mahasiswa dan juga buruh, khususnya yang terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Karena mereka menilai isi daripada Perpu tersebut merugikan para buruh dan hanya mementingkan penguasa. Tidak objektif itu. Betul, saudara-saudara. Yang kedua, pembuatan Perpu ini tidak dilibatkan publik. Masyarakat mana yang dilibatkan oleh Presiden? Misalnya upah minimum. Mereka mempertanyakan soal indeks tertentu yang ada dalam peraturan tentang upah minimum, di mana sebelumnya untuk menentukan penentuan upah minimum ada beberapa variabel sebagai pertumbuhan ekonomi inflasi. Indeks inilah yang kemudian menjadi pertanyaan daripada buruh ini karena tidak dijelaskan dengan detail apa arti dari indeks tersebut. Juga akan berpengaruh ke depannya terhadap penetapan upah minimum di kemudian hari. Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Bersama elemen mahasiswa dan buruh. Bersama elemen mahasiswa dan buruh. Serta masyarakat yang tergabung dalam aliansi Tasikmalaya Bergerak. Serta masyarakat yang tergabung dalam aliansi Tasikmalaya Bergerak. Dengan ini menolak. Dengan ini menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tasikmalaya 28 Februari 2023. Tasikmalaya 28 Februari 2023. Ditandatangani oleh fraksi Golkar, PKB, Gerindra, PDIP, dan P3 dan koordinator aksi. Semuanya bisa tepuk tangan. Sahabat-sahabat ini langsung ke sana menyampaikan aspirasinya, dia langsung terdengar. Kalau kita sih sebenarnya paling hanya sebatas menyampaikan lagi kan gitu. Ya mudah-mudahan apalagi kalau beritanya hari ini diputuskan, kapan kita juga menyampaikan hal itu. Tapi ya mudah-mudahan bisa di media disampaikan dan sampai juga informasinya ke Jakarta. Itu Dewan semua kota menolak ini Perpu. Ya kita tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan ya, karena yang hadir tadi kan tidak semua fraksi ya. Kan tadi hanya fraksi PDI, kemudian PDI kalau nggak salah ada ya, PDI, Golkar, Gerindra, fraksi gabungan dan P3. Ya intinya kita melanjutkan apa yang menjadi kehendak dari teman-teman mahasiswa. Memperjuangkan ya? Ya pasti itu. Aksi ini dilatar belakangi oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari Presiden mengeluarkan Perpu. Kita sama-sama ketahui bahwasannya Perpu Cipta Kerja itu muncul di saat Undang-Undang Cipta Kerja itu bersifat dan bersyarat inkonstitusional. Jadi kita bisa pastikan bahwa langkah kita dan tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Kemudian Perpu yang memang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dan sampai saat ini kayaknya tidak ada hal-hal yang memang mendorong ataupun bersikap pada kepentingan rakyat dari isi materi Perpu ataupun Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jelas bahwasannya kami menolak Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Kenapa? Karena kita sama-sama ketahui ini harus diperbaiki hingga bulan November. Kenapa pemerintah, Presiden mengeluarkan Perpu? Itu yang harus dipertanyakan. Bahwa ada beberapa secara langkah itu tidak diikuti oleh pemerintah. Walaupun memang di aturan Perpu itu
diserahkan kepada presiden. Tapi apakah dalam penerbitan Perpu ini melibatkan partisipasi masyarakat? Itu pertanyaan. Masa dari ini sekitar 300 lebih dan tergabung dalam Aliansi Tasikmalaya Bergerak yang mana diantaranya ada KASBI, KMRT, IMM Tasikmalaya, PMII Tasikmalaya, dan Aliansi BEM Tasikmalaya. Itu mungkin. Selanjutnya harapan kedepannya setelah dilaksanakan demo hari ini apa? Harapannya adalah mudah-mudahan DPRD Kota Tasikmalaya karena tadi sudah menyepakati bersama kita untuk menolak Perpu ini, mudah-mudahan disampaikan kepada pusat dan mudah-mudahan itu pimpinan pusat atau DPR RI itu bisa mempertimbangkan kembali lah untuk mengesahkan Perpu ini dan sebisa-bisa Perpu ini ditolak atau tidak disahkan seperti itu. Selanjutnya apabila aksi yang digelar hari ini tidak memuaskan, apakah akan dilaksanakan aksi kembali di kemudian hari? Memang kalau secara memuaskan atau tidak, memang kita sangat kurang memuaskan karena Ketua DPRD Kota Tasikmalaya tidak hadir dengan alasan ada kegiatan di Jakarta. Tetapi memang ketika Perpu ini disahkan, kami akan mengawal terus dan komitmen terhadap apa yang sudah kami lakukan. Kalau aspirasi kami tidak disampaikan ke pusat dan Perpu ini tetap disahkan, maka kami akan turun lagi ke jalan melakukan eskalasi massa yang kedua, gelombang kedua dengan massa yang lebih banyak lagi. Itu mungkin. Santi Mulkiah, Media Universitas Cipasung melaporkan.